Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan hadirin peserta seminar pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta. Di sini sudah ada Ibu Mentor Ibu Neti Kusuma Dewi STR PDN, ada Ibu Mentor Ibu Ari, ada Ibu Suci, dan peserta seminar pada pagi ini. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, penyampaian materi oleh rekan kita Mbak Evi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Neti selaku mentor saya, Ibu Ari selaku mentor, dan juga rekan-rekan kerja yang turut mendukung dalam acara seminar ini. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan tentang laporan hasil seminar saya, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta, dengan judul Optimalisasi Pengetahuan Keluarga tentang Pencegahan Kecanduan pada Anak melalui Mediated Lab Dirawat Inap Anggrek RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Lanjut. Di sini adalah biodata diri saya. Nama saya adalah Emi Nurdianti, tempat tanggal lahir di Pekalongan 23 Oktober 1992. Saya sudah menikah dan sekarang bekerja sebagai bidan di unit rawat inap Anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Selanjutnya, di sini ada bagaimana terselenggaranya orientasi P3K. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana AS ini terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga P3K. Selanjutnya yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam hal ini, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dalam hal ini, pemerintah Kota Surakarta melakukan pelaksanaan orientasi terhadap pegawai P3K yang diselenggarakan mulai dari 3 September sampai 30 September ini. Fungsi dari ASN tersendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, sebagai bidan adalah bidan sebagai seorang pemberi layanan kesehatan dan sudah melaksanakan pelayanan kebidanan, diantaranya adalah bisa melakukan pendidikan kesehatan yang mengarah kepada upaya peningkatan sikap dan semangat pengabdian di instansi masing-masing. Di sini ada beberapa data yang mendukung dalam pengambilan
demam yang pertama kali. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan kesehatan bagi orang tua untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan tindakan awal dalam penanganan kegawat daruratan kejang demam saat di rumah. Hal ini menjadi sorotan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang penanganan kejang demam pada anak. Selanjutnya, adapun maksud dari tujuan orientasi ini adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menjadi landasan dalam melaksanakan pelayanan publik. Tujuan dari orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak, mampu meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penanganan kejang demam melalui media leaflet di rawat inap anggrek, dan mampu mengoptimalkan peran perawat dalam memberikan edukasi tentang penanganan kejang demam pada saat discharge klinik. Selanjutnya, berikut pemaparan sekilas tentang pemerintah Kota Surakarta. Menurut rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selanjutnya, misi dari Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini merupakan memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Di antaranya memiliki visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi dari Dinas Kesehatan yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan sarana dan prasarana, serta mentargetkan teknologi informasi. Lanjut. Berikut adalah susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, di mana RSUD Ibu Fatmawati terdapat pada struktur yang termasuk OUPK yaitu unit organisasi bersifat khusus. Lanjut. Berikut saya paparkan tentang profil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang berkembang dari tahun ke tahun, yang diawali dari tahun 1962 berdiri sebagai rumah bersalin, kemudian 2001 menjadi UPTD RSD Kota Surakarta yang dipimpin oleh Dr. Eni Endah Agustiani. Tahun 2009 beralih menjadi RSUD Kota Surakarta yang dipimpin oleh Dr. Sumartono Karjo Kemkes. Selanjutnya 2014 RSUD dialih dipimpin oleh Dr. Willy Handoko. Kemudian tanggal 31 Desember 2020 pimpinan dialih oleh PLT pemimpin PLUD Dr. Niken Yuliani Utari. Selanjutnya tahun 2002 RSUD menjadi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta yang
yang dipimpin oleh Dr. Retno Erawati Wulandari. Tanggal 19 April 2024, pimpinan dari Dr. Retno dialihkan oleh PLT Direktur Dr. Teni. Kemudian tanggal 15 Juli 2024, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dipimpin oleh Dr. Putri Asmi sampai sekarang. Dari RSUD ini memiliki visi, yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota Surakarta, sebagai kota yang budaya, yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari RSUD ini meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, serta meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Selanjutnya, berikut tugas pokok dan fungsi P3K di Satuan Kerja. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam peningkatan kemanusiaan dalam pemberian pelayanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk tugas bidang sendiri sudah diatur dalam Permen-Pan nomor 36 tahun 2019 tentang tugas jabatan bidang fungsional. Selanjutnya, berikut adalah rencana kerja dari P3K. RSUD Ibu Fatmawati ini selalu menuntut adanya perubahan yang inovatif dan kreatif untuk menjaga kualitas pelayanan. Dalam hal tersebut, ada isu-isu yang perlu dipecahkan solusinya. Yang pertama yaitu, saya ambil dari 3. Yang pertama, kurang optimalnya sistem manajemen kependokumentasian melalui ERM oleh tenaga kesehatan di ranah, kemudian belum optimalnya pengetahuan keluarga dalam melakukan penanganan kejang di ranah anak, kemudian kurang optimalnya penerapan hygiene pada pelanggan pasien di ranah anggrek. Dalam kurang optimalnya pendokumentasian melalui ERM ini adalah disebabkan karena belum lengkap dokumentasi yang masih dibutuhkan formulir persetujuan secara manual, sehingga diharapkan dalam pelayanannya ERM bisa melakukan pendokumentasian secara e-learning. Lanjut, berikut adalah parameter USG yang mengklasifikasikan dari isu yang saya ambil, terdiri dari 1 sampai 5, dari yang ringan sampai yang sangat tinggi. Selanjutnya, yang pertama, belum optimalnya sistem pendokumentasian melalui ERM tenaga kesehatan. Ini poinnya adalah urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Jumlahnya 12, memasuki peringkat yang ketiga. Kemudian kedua, kurangnya pengetahuan keluarga dalam melakukan penanganan kejang demam pada anak dirawat anggrek. Untuk urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, jumlahnya 15, mendapat peringkat yang pertama. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya penerapan hygiene pada penunggu pasien di ranah anggrek. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 5, jumlahnya 13, menduduki peringkat yang kedua. Untuk itu, isu yang saya angkat yang pertama, yang menduduki peringkat pertama, yaitu kurangnya pengetahuan keluarga dalam melakukan penanganan kejang demam pada anak dirawat inap anggrek. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dari mentor
Dalam hal ini termasuk dari visi RSUD yaitu kreatif, dan core value termasuk core value ASN termasuk kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lanjutnya, kemudian yaitu membuat aktualisasi, yaitu melakukan koordinasi dalam pembuatan draft leafletnya. Di sini penulis berkonsultasi dengan mentor, berkonsultasi dengan kepala ruang, dokter spesialis anak, dan kolaborasi dengan PKRS. Dalam konsultasi dengan spesialis dan PKRS ini termasuk dalam rencana kerja menengah karena belum terlaksana. Ini termasuk dari ASN kolaboratif value-nya, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, termasuk dari visi RSUD yaitu kreatif dan meningkatkan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Selanjutnya, melaksanakan aktualisasi yaitu melakukan edukasi terhadap pasien dengan tentang pencegahan kejang demam pada anak dirawat inap anggrek, kemudian melakukan sosialisasi kepada rekan kerja tentang leaflet yang sudah dibuat. Ini juga termasuk dengan rencana menengah karena ini juga belum terlaksana. Selanjutnya ini termasuk dalam core value ASN yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Lanjut, melakukan evaluasi aktualisasi. Di sini evaluasi dilakukan yaitu dengan mengevaluasi peran perawat pada kegiatan discharge planning terhadap pasien kejang demam dirawat inap anggrek, yaitu dengan data lembar edukasi yang sudah tersedia di rawat inap anggrek. Dalam hal ini core value ASN yang termasuk yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi guna untuk meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Selanjutnya, ini adalah rencana kerja menengah yang sudah dijelaskan tadi. Untuk minggu pertama yaitu konsultasi dengan spesialis, melakukan revisi dengan spesialis tentang draft leaflet, kemudian minggu kedua kolaborasi dengan PKRS, yang ketiga yaitu evaluasi peran perawat dan bidan pada kegiatan discharge planning. Lanjut, dari kesimpulan ini dapat didapat orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika, dan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk mendukung pencapaian visi misi organisasi. Selanjutnya, P3K mampu menjadi ASN yang berakhlak dan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta. Selanjutnya, saran berharap kedepannya ada hubungan penuh dan saling bersinergi berkolaborasi dari seluruh pihak lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi misi RSUD. Untuk perawat dan bidan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan discharge planning di rawat inap anggrek. Demikian hasil dari laporan orientasi yang saya buat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Evi yang sudah memaparkan laporan orientasinya. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, moderator. Saya ucapkan selamat dulu kepada Mbak Evi, ada nama panjang. Ya, sudah ada ya Mbak ya? Alhamdulillah. Hari ini sudah memaparkan laporan orientasi P3K selama orientasi di ruang
BJP ya, karena setelah itu kalau sudah selesai segera bisa disosialisasikan sehingga bisa untuk memberi pembekalan pengetahuan ya pada pasien, keluarga pasien ya. Di sini memang nanti kadang ada bayi yang atau anak yang ditinggal keluarga bapak ibunya kerja di rumah dengan neneknya misalnya atau kakeknya atau bapaknya. Jadi di sini lebih baik untuk keluarga semua. Oke, seperti itu. Semoga berjalan dengan baik. Nanti rencananya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap anak ruang anggrek. Sudah cukup sekian. Dan ini saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mentor atas tanggapannya. Demikian acara seminar hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.